kelompok 3 yang akan membawakan skenario kasus dengan topik justice. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan nama kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Angela Mirciedo yang berperan sebagai ibu dari pasien. Perkenalkan, nama saya Akolia Rambutir yang berperan sebagai tetangga 1. Perkenalkan, nama saya Rafika Najul, berperan sebagai tetangga. Perkenalkan, saya Elisa Purwoli, berperan sebagai tetangga 3. Saya Damir Sanusia berperan sebagai bapaknya Budi, yaitu Bapak Joko. Perkenalkan, saya Elizabeth Kurnia Hussein, berperan sebagai tetangga 4. Perkenalkan, saya atas nama Angelina Maris Mutiara, berperan sebagai adik dari kakak Budi. Perkenalkan, saya Angelina Lurbara, berperan sebagai adik dari Kak Budi. Perkenalkan, saya Bella Suridawati, berperan sebagai suster Ani. Saya Arkadius Irwanto, berperan sebagai pasien atau si Budi. Selamat menyaksikan video kami. Bantu. Pak Budi udah keluar dari rumah sakit. Iya, bukannya dia masuk rumah sakit jiwa ya? Yuk kita kasih tau ke ibu-ibu yang lain. Ayo kan. Ya ampun, anakku udah pulang. Ya ampun, kan udah pulang ya. Ayo dengan dulu. Ya Bun. Gimana Kak? Ini nanti ibu perawatnya bakalan datang ke sini. Bentar lagi juga dia bakal datang, kita tunggu aja ya. Ini anak saya sama suami saya tadi udah pulang. Ini suster kira-kira datangnya jam berapa ya, Sus? Oh, suster sudah OTW. Ya baik, ini saya akan jemput di depan rumah ya, Sus ya. Ya baik, oke Sus, selamat siang. Kita mau jemput susternya dulu ya, tunggu sebentar ya. Oke. Jangan kemana-mana, oke? Waalaikumsalam Bu, selamat datang. Ayo Bos, kita bisa langsung ke ruangan tamu aja ya Bu ya. Ayo Bos, silahkan. Siang Sus. Siang Pak Budi, apa kabar? Puji Tuhan, saya baik Bu. Saya perawat Ani, datang dari puskesmas. Saya datang ke sini untuk berkunjung dan melihat kondisi Bapak. Bagaimana Pak? Apakah ada keluhan? Itu loh, sis. Itu tetangga-tetangga itu gosipin saya terus. Mereka bilang saya orang gila. Dari Mesari sih soalnya. Sus, kabar Budi itu cukup baik sekarang Sus. Tapi Sus, tetangga-tetangga itu loh Sus, julid banget. Kemarin itu ya Bu Devi, katanya tuh si Budi ini masih gila Sus. Katanya si Budi tuh harus dikurung terus. Saya takut anak saya jadi stres Sus. Gitu. Ya Sus, kami sudah dukung Budi semaksimal mungkin, tapi tetangga bilang Budi itu kayak orang yang ada di film horor ya. Kalau begitu ya Bu, apa yang bisa kami lakukan supaya perkembangan Pak Budi bisa? Ini mendengar ejekan dari tetangga Sus. Itu kan bekas saya. Dia sudah berusaha untuk sembuh, terus karena ejekan dari tetangga, jadi Kak Budi lagi gitu. Kami sudah melakukan edukasi diri, tetapi tetangga buta. Mereka bilang kalau Kak Budi itu berbahaya. Ada di sini, Mas berapa sih? Itu Budi. Ceritanya ada di sakit. Emang iya? Bukannya dia sakit ya? Iya, tapi udah keluar tadi. Wah, takut Bu. Bapak kamu ada di dia. Sampai itu. Lu nggak sih? Budi itu baru keluar dari rumah sakit. Kok keluar? Kemarin baru masuk. Iya, takutnya itu loh Bu. Dia tuh ada gangguan gitu, takut di perumahan ini terus dia keluar gitu loh Bu. Mari kita aja. Ayo kita nyamperin aja ya. Orang gila lagi keluar. Sebenarnya Orang saya yang rumah sendiri ya. Jangan orang kayak gitu. Jangan di itu dikurung aja dia, nggak usah keluar keluar. Bukan. Tapi kasihan keluarga yang harus tidak cerita. Mau gimana ya? Budi, jangan keluar-keluar. Kamu tuh kan orang gila, nanti kamu tanggung. Iya.
Kak. Ya, selamat. Maaf ibu-ibu, saya Sister Ani, perwakilan komunitas dari Puskesmas. Mohon maaf ya ibu-ibu, tolong jangan bicara seperti itu. Pak Budi itu bukan orang gila, tetapi pasien dengan gangguan jiwa yang sudah membaik dan sudah diperbolehkan pulang oleh dokter. Gangguan jiwa itu seperti penyakit lainnya ibu yang bisa membaik dengan pengobatan dan juga dukungan keluarga. Dengan ibu-ibu bicara seperti itu, justru akan memperburuk kondisi Bapak Budi. Orang gila itu bahaya loh. Saya paham kekhawatiran Anda, tetapi stigma seperti itu salah. Mari saya jelaskan, gangguan jiwa itu sebenarnya disebabkan oleh stres, terus genetik, juga masalah otak. Pak Budi ini sudah mendapatkan terapi sehingga Pak Budi bisa pulih. Tapi dan sekarang Pak Budi itu membutuhkan lingkungan yang sehat, bukan malah dapat julukan seperti itu. Tidak masalah Bu, mari kita ubah pandangan ini. Mari ibu-ibu ikut ke dalam agar tidak terjadi kesalahpahaman. Mari Bu. Coba ceritakan pengalaman Anda agar tetangga tidak salah paham. Saya dulu stres karena kerjaan jadi depresi, tapi karena ada obat dan dukungan keluarga akhirnya saya membaik Bu. Ya ibu-ibu, Budi anak saya sekarang Budi sudah mulai bekerja lagi. Tolong ya ibu-ibu, jangan ejek lagi ya ibu-ibu. Ya, kami juga sebagai keluarga siap untuk membantu Budi untuk diberikan edukasi lebih lanjut lagi. Saya harap desa ini bisa menjadi lebih ramah lagi dan terhindar dari segala gosip-gosip yang tidak baik ya ibu-ibu ya. Siap membantu Sister Ani untuk membuat poster tentang kesehatan mental di desa ini ya Sus. Ya, kita ajak teman-teman lain untuk ikut diskusi. Nggak tahu kalau ada sesi edukasinya. Kalau tahu kami semua pasti ikut kok. Ya nggak apa-apa Bu. Jadi kita jangan bikin aib, tapi bantu kesembuhan Budi. Kami akan dukung Budi. Maaf ya, kami sudah mengejek Budi kemarin. Maaf Budi. Ya nggak apa-apa Bu. Terima kasih semua, ini sudah langkah yang baik. Pak Budi dan juga keluarga, saya akan rutin mengunjungi dan juga akan membantu memonitoring. Apabila ada yang mengejek lagi, Ibu dan Bapak bisa menghubungi saya. Mari kita semua bangun komunitas yang sehat mentalnya ya. Terima kasih banyak untuk edukasinya dan juga terima kasih karena sudah menyempatkan waktu untuk datang ke rumah kami. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah mengerti dengan kondisi anak saya. Lebihnya mari kita membangun kehidupan rumah tangga ini yang rukun dan nyaman ya ibu-ibu.